Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang perbedaan keinginan. Saudara, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keinginan. Perbedaan pendapat itu relatif mudah diselesaikan karena orang bisa berbeda pendapat tapi punya keinginan yang sama. Misalnya, minggu yang lalu saya ke Malang. Anak saya, istri saya bilang lewat tol sampai ke Malang. Kemudian saya bilang, kayaknya lebih cepat, lebih dekat kalau kita keluar tol di Kertosono saja. Langsung masuk ke Gudo, Malang. Ada perbedaan pendapat, tapi satu keinginan, kita sama-sama ke Malang. Ada win-win solutionnya. Jadi begini, anak saya bilang kalau lewat jalan itu nggak tahu papa yang bawa, saya bilang. Sampailah di Perak, Kertosono, saya bawa mobil sampai ke Malang dengan waktu yang cepat. Cuma 530 km. Kalau lewat tol, itu 650-an kilometer. Saudara, perbedaan pendapat mudah diselesaikan. Tapi kalau perbedaan keinginan, itu parah, sulit sekali diselesaikan. Ya. Hanya bisa selesai kalau salah satu membuang keinginannya. Ya, saudara-saudara, misalnya minggu yang lalu itu ke Malang. Anak istri saya ingin ke Malang, saya bilang, enggak, saya enggak mau ke Malang. Saya mau di Cirebon saja, capek. Ini perbedaan keinginan. Tapi istri saya bilang, enggak, harus pergi sama papa. Saya bilang, enggak, saya tinggal di Cirebon aja. Ada perbedaan keinginan, saudara. Kan enggak akan bisa diselesaikan. Kecuali salah satu membatalkan keinginannya. Kan begitu. Nah, jadi perbedaan keinginan itu sulit diselesaikan. Perbedaan keinginan menyebabkan pertengkaran yang parah. Perbedaan keinginan bisa menyebabkan putusnya persahabatan. Perbedaan keinginan bisa menyebabkan krisis perkawinan. Ada banyak istri-istri yang begini, ingin saya suami saya itu begini, keinginan saya si suami saya itu begitu, betul enggak? Ingin saya begini, begitu. Saudara-saudara, setelah mendengar keinginannya yang panjang lebar, biasanya saya cuma mengucapkan satu kalimat. Sekarang, kamu pernah tahu keinginan suamimu enggak? Biasanya enggak tahu keinginan suaminya. Saudara, enggak bisa gitu. Ya. Keinginan yang berbeda itu menyebabkan krisis dalam perkawinan, bisa bubar, saudara. Ya. Bagaimana kalau itu perbedaan keinginan dengan Tuhan? Wah, lebih parah lagi, saudara. Kalau kita punya perbedaan keinginan dengan Tuhan itu sangat parah. Akibatnya bisa membinasakan. Seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 6. Dalam Yohanes pasal 6 ini ada ribuan orang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Setelah mereka diberi makan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Tapi Yesus menolak keinginan mereka. Yesus bilang, kamu itu mencari aku karena kamu makan roti sehingga kenyang. Nggak boleh gitu. Kamu harus cari aku karena aku adalah aku. Kurang lebih gitu. Percaya kepadaku. Orang-orang itu mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, maunya setia kepada Tuhan, selama diberkati. Tapi Tuhan bilang, berkat bukan dasar yang kuat untuk mencari aku. Kamu mencari aku, terima aku sebagaimana aku, Tuhan dan Raja. Saudara, Yesus bilang, cari yang betul, roti yang hidup, makan roti yang hidup ini, aku roti yang hidup. Tuhan bilang, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ya akan hidup selama-lamanya. Sebaliknya daripada memberikan berkat, Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri. Kamu terima diriku apa adanya nih. Ini roti yang hidup. Saudara, perbedaan keinginan antara Tuhan Yesus dan orang banyak ini tidak bisa dipertemukan. Tidak ada win-win solution. Orang banyak itu, jemaatnya ini, harus mengikuti keinginan Tuhan. Tidak bisa ditawar lagi. Kenapa? Karena keinginan Tuhan itu benar, keinginan kita itu salah. Ada banyak jalan disangka orang menuju kepada hidup, tapi ujung-ujungnya adalah maut.
Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-6, ternyata orang banyak itu menolak keinginan Tuhan. Mereka menolak keinginan Tuhan, ya tidak ada jalan lain kecuali ya tidak mengikuti Tuhan. Artinya mereka memilih binasa. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, perbedaan keinginan itu parah. Jangan sekali-kali berbeda keinginan dengan Tuhan, sebab keinginan Tuhan itu sempurna. Bila hidup saudara kacau, penyelesaiannya hanya satu. Buang keinginan saudara, ganti dengan keinginan Tuhan. Hidupmu akan tertata dengan benar. Keluargamu tertata dengan benar, semuanya akan tertata dengan benar. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.